Menurut saya jika Mas Anies nanti memiliki KTA atau tergabung dalam sebuah partai, maka semuanya akan jauh lebih mudah dan dia bisa merubah partai itu pun dari dalam nanti. Mas Anies ini seharusnya memilih atau dicitrakan menjadi sebuah tokoh pemersatu yang nggak kanan tapi juga nggak kiri, yang nggak terlalu nasionalis tapi juga jangan terlalu agamis. Dia sebenarnya adalah sebuah tokoh yang bisa menyatukan. Dan ini satu-satunya cara untuk menyeberang ke 2029, atau jika tidak, maka saya lihat popularitas Mas Anies ini akan digantikan dengan Anies Junior, yaitu Ridwan Kamil. Anies Baswedan ini harus masuk PDIP. Jadi Anies Baswedan, PDIP atau mati. Halo Sensikers, selamat berjumpa lagi bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena menjadi misteri. Mengapa seorang Anies Baswedan ini tidak mau tergabung dalam sebuah kepartaian? Kalau ternyata beliau ini menganggap bahwa politik Indonesia ini sudah terlalu busuk, tidak tertolong, maka saya pikir lalu apa yang akan dilakukan? Melakukan revolusi dari luar. Yang saya katakan ini lebih nggak mungkin lagi. Dan kita tahu begitu banyak hal-hal yang akhirnya salah pahamkan. Kehancuran yang terus terjadi hanya karena Mas Anies ini dimanfaatkan oleh kekuatan yang mengoposisi pemerintah tapi tidak mau tergabung dalam kepartaian atau nggak mau ikut aturan main. Jadi ibaratnya ingin merubah negara ini tapi pengennya ngerubahnya itu dari luar. Mungkin kalian semua banyak yang nggak mengerti, tapi inilah yang kalau menurut saya menjadi polemik dan dilema utama seorang Anies Baswedan. Maka menurut saya jika Mas Anies nanti memiliki KTA atau tergabung dalam sebuah partai, maka semuanya akan jauh lebih mudah dan dia bisa merubah partai itu pun dari dalam nanti. Perkaranya Anies Baswedan tidak mau join tapi terasosiasi dengan satu partai. Dan saat partai tersebut ingin melabuhkan beliau di pilkada dengan menggabungkan dirinya dengan kader utama partai tersebut tadi, maka orang-orang di luar partai akan melihat, nah ini kan PKS dan PKS. Tapi orang PKS mengatakan bahwa Anies Baswedan bukan PKS. Dan inilah yang membuat akhirnya PKS meninggalkan Anies Baswedan. Sumpah serapah, kata-kata yang tidak pantas dan umpatan-umpatan dilakukan oleh orang-orang yang merasa bersih, agamis, dan suci, penuh perubahan yang malah mengatakan hal tersebut yang merupakan pengikut Anies Baswedan. Mengapa hal ini terjadi? Mas Anies ini seharusnya memilih atau dicitrakan menjadi sebuah tokoh pemersatu yang nggak kanan tapi juga nggak kiri, yang nggak terlalu nasionalis tapi juga jangan terlalu agamis. Dia sebenarnya adalah sebuah tokoh yang bisa menyatukan. Tetapi apa yang terjadi? Anies Baswedan lebih dicitrakan dekat kepada Islam kanan yang memang tergolong lebih saklek, hitam dan putih. Maka daripada itu, tidak aneh rasanya jika orang-orang nasionalis ini takut kepada citra yang disematkan, dan jikalau pun ternyata dia ini harus diangkat menjadi seorang mesias atau pemersatu dari semua ini, maka dia ini harus disucikan atau dikotorkan kali ya, mungkin kata-kata yang lebih tepat. Anies yang terlalu agamis ini harus dibuat lebih nasionalis, harus lebih duniawi, gak boleh terlalu suci, terlalu bersih, dan ya ini semua memang harus dilakukan karena dalam perpolitikan ini semua hanya akan mendisrupsi secara brutal. Dan ini semualah yang terus kemudian menjadi ekses yang tidak terkendali saat dahulu Mas Anies yang tidak memiliki partai terus kemudian dipergunakan oleh kelompok-kelompok yang membawa nilai mereka tapi nggak mau mengikuti peraturan. Dan mereka pun ini senantiasa memberikan atau menyampaikan hal-hal yang sifatnya itu memberikan keresahan. Maka inilah semua yang harus dideradikalisasi. Ini mungkin kalau di orde sebelumnya mereka ini akan ditangkap karena menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan ini yang sangat disayangkan, tapi memang harus dilakukan oleh Mas Anies, di mana pilihannya saat ini adalah bergabung dengan PDIP atau kalau tidak ya sekalian dengan partai yang ada di koalisi Indonesia Maju, yang kalau menurut saya itu lebih nggak mungkin lagi. Tapi ini semua harus dilakukan, jika tidak maka karir politik yang moncer, nyaris menjadi presiden dalam pemilu yang terakhir, dan kecepatan karir yang melebihi apapun yang mungkin nomor 2-nya Jokowi kali ya, ini akan hilang dalam pilkada nanti. Maka Mas Anies nggak ada salahnya kalau mulai ngepas jas merahnya sekarang ini. Mungkin para pengikutnya ini di awal-awal akan nesu-nesu.
misuh-misuh. Tapi saya yakin seorang Anies Baswedan ini adalah seseorang yang bisa menarik simpati dan menarik kembali orang-orang ini dengan sangat mudah. Percayalah Mas Anies. Mas Anies gabung PDIP, maka orang-orang ini tetap akan mendukung Mas Anies. Nggak perlu takut dan nggak usah terlalu diasosiasikan dengan Islam kanan yang selama ini memang disematkan dengan keberadaan beliau. Dan ini semua harus dilakukan agar demokrasi ala pencarian bakat ini segera diakhiri, karena seseorang ini terus kemudian menjadi pemimpin daerah atau mencalonkan menjadi bupati atau wali kota hanya karena dia populer. Percayalah bahwa Mas Anies lah yang membentuk Marcel Widianto. Orang-orang populer terus kemudian dijadikan pemimpin daerah padahal mereka tidak memiliki sebuah jejak karir atau kaderisasi dalam kepemerintahan yang ada sebelumnya. Yang ini biasanya mulai diberikan saat mereka tergabung dalam kaderisasi dalam partai. Saya tidak menyalahkan semua ini sepenuhnya. Tetapi jika ternyata kekuatan yang ada di belakangnya cukup besar dan dipergunakan untuk melakukan sebuah perubahan yang akhirnya di sini menimbulkan kekisruan dalam perekonomian dan juga politik, saya kira ini sesuatu yang sangat disayangkan. Karena kita tahu seseorang yang sama seperti Ridwan Kamil itu pun meraih jalur yang sama lewat popularitas, tapi akhirnya tergabung dalam kepartaian. Maka ini yang harus dilakukan dan mulai dipertimbangkan oleh Anies Baswedan. PDIP atau mati, silakan bergabung Mas Anies. Karena ini paling tidak akan mengurangi kekisruan yang ada di masyarakat sekarang ini. Percayalah, banyak sekali pendukung Anda yang akan setuju. Dan yang nggak setuju, ini lama-lama juga pasti akan ngelemesin kok, akan mau juga. Memang saat ini Anies join di PDIP itu sama mustahilnya dengan Ahok dicalonkan oleh PKS. Tapi dalam demokrasi dan politik, apa yang tidak mungkin? Walaupun ini menjadi sebuah paradok, tapi sayang sekali jika idealisme ini terus terjadi dan perekonomian di Indonesia yang dijadikan taruhannya. Dan jika nanti Mas Anies ini join di PDIP, saya yakin kondisi PDIP pun akan membaik. Oposisi akan bisa terjadi, tapi terjadi secara resmi dalam sidang-sidang kabinet dan tidak terjadi dalam perang komentar di sosial media atau kekuatan-kekuatan senyap yang terus melakukan demo-demo di Jakarta yang berjilid-jilid nanti. Dan ini satu-satunya cara untuk menyeberang ke 2029, atau jika tidak, maka saya lihat popularitas Mas Anies ini akan digantikan dengan Anies Junior, yaitu Ridwan Kamil. Seseorang yang pernah dicitrakan dekat dengan Islam kanan, menjadi seorang nasionalis, dan saya rasa saat Mas Anies nanti tidak akan ada lagi, maka citra Kang Emil ini akan paling mirip dengan dirinya. Maka kita akan lihat nanti, apakah Mas Anies akan memilih untuk menegosiasi idealismenya dengan bergabung dengan salah satu partai, atau akan membiarkan Ridwan Kamil untuk menjadi presiden di 2029 nanti. Untuk kalian yang menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe dan silahkan tuliskan komentar kalian apa yang akan terjadi jika kalian pendukung Anies Baswedan. Akankah kalian akan tetap memilih jika Anies ber-KTA PDIP? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.